Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Drama Seru. Kali ini kita membahas cinta terlarang tentang istri kurang perhatian suami karena terlalu banyak hutang. Istri cari titik keras di luar. Zaki namanya, adalah suami dari Lela, seorang istri yang setia pada suaminya. Keluarga mereka sangat bahagia sekali karena tidak ada masalah apapun. Hingga makan pun mereka bersama-sama. Keren ya. Ini adalah awal dari kisah mereka yang sudah 2 bulan tak membayarkan sewa rumah kontrakan. Pemilik kontrakan itu datang dengan marah sebab mereka tak ada membayar uang sewanya. Keesokan hari, Zaki terlihat sedang tak baik-baik saja. Dia lebih banyak termenung entah kenapa. Istrinya pun bingung melihat tingkah suaminya itu. Ia terlihat sangat berbeda dari seperti biasanya. Lela adalah seorang pekerja penjual mainan. Ia bekerja ikut dengan bosnya yang sehari-hari jaga toko mainan. Daud adalah bos besar yang kaya dan tampan. Ia juga suka terhadap Lela. Lela menceritakan tentang hubungan rumah tangganya yang tak baik-baik saja dengan suaminya. Daud mencoba menggodanya dengan menerima ajakan Daud untuk jalan-jalan bersamanya. Lela pun tak melewatkan kesempatan ini karena ia jarang digenjot oleh suaminya. Hingga tempurung berbulunya sering dibiarkan begitu saja oleh suaminya. Daud pun langsung ajak Lela bermain kuda-kudaan. Daud yang tak mau melewatkan kesempatan ini karena titik kerasnya sudah lama ingin digenjot tempurung berbulunya Lela. Selama ini diam-diam dia pun sangat menyukai Lela. Malam itu Zaki menunggu Lela istrinya yang tak kunjung pulang. Ia merasa cemas karena istrinya tak pulang sudah selarut ini. Padahal Lela sedang bermain kuda-kudaan dengan bosnya itu. Zaki pun hingga tertidur di sofa karena menunggu istrinya itu yang tak pulang. Lela terlihat senang dan bahagia malam ini. Suaminya bertanya, tentu saja karena dia habis bermain kuda-kudaan dengan bosnya itu. Pagi itu, Zaki ingin makan sarapan. Tapi makanan tak ada di meja karena Lela terlalu lelah untuk bangun pagi. Habis digenjot oleh Daud selingkuhannya itu semalam siang sampai membuatnya lelah sekali. 2 hari kemudian, Daud melihat Lela yang datang kerja lebih awal hari ini. Membuatnya bingung. Ternyata Lela sedang suntuk di rumah karena kurang diperhatikan oleh suaminya itu. Sementara Zaki tetap berjualan di toko tempatnya bekerja. Hari ini jualannya terlihat sepi. Zaki sangat terlihat banyak sekali pilihan, sehingga hari ini Zaki ingin pergi bertemu dengan teman-temannya. Ia pun siang itu pergi menjumpai temannya, Doni, sahabat lamanya. Ia meminta bantuan pada temannya untuk meminjam uang, sebab ia sangat membutuhkannya untuk melunasi hutang-hutangnya oleh orang lain. Keesokan hari, Daud menelpon Lela. Lela pun langsung mengangkat telepon itu karena mereka berdua sedang asik petualangan cinta. Mereka berdua mencuri waktu untuk tetap bisa berhubungan secara diam-diam di belakang suaminya. Saat Zaki tiba di rumah, ia melihat sampah berserakan di halaman rumah. Lela malah sibuk bermain handphone saja.
bukannya langsung membersihkannya, ia malah marah kembali pada suaminya itu yang sedang mengganggunya main handphone. Sore hari, pemilik kontrakan datang ke rumah itu untuk meminta uang kontrakan yang sudah 2 bulan belum dibayarkannya. Membuat Zaki dan Lela bersedih karena tak ada uang dan harus membayar uang kontrakan itu. Benar saja, Lela terus memaksa suaminya untuk mengusahakan uang untuk bayar kontrakan. Zaki terlihat bingung sekali sebab penghasilan dari penjualan toko tidak mencukupi kebutuhannya sehari-hari di rumah. Karena begitu pusing, Lela pun menelpon Daud untuk meminta pertolongannya, sekaligus ingin minta digenjot tempurung berbulunya, sebab sudah lama dibiarkan oleh Zaki suaminya itu. Lela pun datang ke tempat kerjaan dan langsung menemui Daud, bosnya itu. Tak pakai waktu lama, Daud langsung mengajak Lela untuk menemaninya makan siang hari ini karena dia lagi lapar katanya ya teman-teman. Saat setibanya di rumah makan, Zaki pun memberikan uang tersebut pada Lela yang dia pinjam semalam. Tapi malam ini Lela harus menemani Daud untuk digenjot tempurung berbulunya itu. Ya sebagai rasa terima kasihnya ya. Setelah selesai menemani Daud, Lela pun minta pulang dan diantarkan olehnya sampai depan rumah. Tetapi saat hendak sampai, Zaki suaminya sedang ada di luar pekarangan, lalu membuatnya bingung hingga ia pun bersembunyi. Keesokan hari, tetangga Zaki, Pak Mahmud, melihat kalau istrinya Zaki sedang berboncengan dengan pria lain dengan mesra, seperti ada hubungan spesial mereka. Waduh, udah mulai ketahuan tetangga nih teman-teman. Lela belakangan ini selalu pulang larut malam bersama Daud karena tiap malam tempurung berbulunya digenjot titik kerasnya Daud hingga jadi lupa pulang. Tapi Lela masih ingat pulang katanya. Malam esok, Lela ingin sekali digenjot tempurung berbulunya itu. Tapi Zaki suaminya malah asik tertidur, tak mau bangun. Jadi Lela bingung, minta digenjot sama siapa. Ada-ada aja ya. Entah ada angin apa. Zaki menunggu Lela istrinya itu di depan rumah yang tak pulang-pulang. Tiba-tiba dia pun pulang sudah larut malam dan memarahi Lela. Tetapi Lela lagi-lagi banyak alasan. Benar saja, kecurigaan Zaki selama ini, Lela ternyata melakukan hubungan terlarangnya dengan pria lain. Zaki pura-pura tidur untuk melihat kelakuan istrinya itu, hingga membuatnya marah. Ternyata ini yang dilakukannya. Tak sampai di situ, saat Zaki tertidur, Lela berkesempatan untuk teleponan dengan Daud secara diam-diam. Lela kira suaminya tidak mengetahui kelakuan istrinya itu. Ternyata di balik itu, teleponan itu terus berlanjut antara Lela dan Daud, selingkuhannya itu. Lela merasa takut ketahuan oleh Zaki suaminya, tapi titik kerasnya Daud sudah cicipi tempurung berbulunya yang membuatnya sangat senang. Jadi dia lupa terhadap suaminya. Zaki pun diam-diam terbangun dan keluar kamar untuk mendengarkan pembicaraan istrinya dengan selingkuhannya itu dari handphone, hingga membuat Zaki sampai marah begini. Karena emosi sesaat, Zaki pun membuat Lela, istrinya itu, tertidur di lantai dan tak bangun lagi. Makanya teman-teman, janganlah bermain geni kalau tidak mau terbangun.
Kalau tidak mau tebako ya. Ini adalah suatu contoh bagi pelajaran untuk kita.